memerintahkan kepada dua orang sahabat beliau untuk pergi kepada Ibnu Alqamah. Tanyakan wahai sahabatku, apa gerangan yang dilakukan oleh Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga saat itu datanglah kedua. Katakan juga apabila bundanya Alqamah tidak mau datang, aku yang akan datang kepadanya. Sampai kemudian berangkatlah ini dua sahabat sampai di rumah bundanya Alqamah. Di saat itu ini sahabat menyampaikan tentang pesan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan tentang keadaan Alqamah. Lalu sahabat ini mengajak, maukah engkau ikut bersama kami wahai bunda Alqamah? Kata bunda Alqamah, aku tidak akan pergi, aku tidak akan rela pergi. Ia telah berbuat tidak baik kepadaku. Ia hanya mementingkan istrinya, tetapi hajatku tidak pernah dipentingkannya. Ia lebih senang kepada istrinya, tetapi aku dilupakannya. Siapa yang memberikan waktu itu, yang membiayai untuk perkawinan kalian? Siapa yang memberikan? Lalu kita berani durhaka. Siapa yang membesarkan kalian? Lalu kita berani berucap bahwasannya kita ini memiliki segala sesuatu. Seandainya harta kalian yang banyak dikumpulkan, dikasih kepada kedua orang tua kalian, maka tidak akan pernah menyamai kasih sayang ibu kalian, kasih sayang ayah kalian. Tidak akan pernah bisa. Maka di saat itu bundanya Alqamah tidak mau memaafkannya. Kata sahabat, wahai bunda Alqamah, apabila engkau tidak mau, maka Rasulullah akan datang ke sini. Di saat mendengar nama sang Nabi Muhammad, bundanya Alqamah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bundanya Alqamah memiliki rasa cinta yang besar kepada Sayyidina Muhammad. Sungguh tidak mungkin aku membiarkan Rasulullah datang kepadaku. Biarkan aku yang pergi untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah bundanya Alqamah yang sudah tua renta, untuk bertemu dengan Sayyidina Muhammad. Kenapa bundanya Alqamah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya di sini juga terdapat keberkahan cinta kepada Sayyidina Muhammad. Seandainya Alqamah tidak mencintai Rasulullah, maka bundanya Alqamah tidak akan pernah dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah diberikan hidayah oleh Allah untuk memaafkan anaknya. Tetapi dikarenakan Alqamah adalah sahabat Nabi yang berjuang bersama Nabi, mencintai Nabi Muhammad, maka Allah mudahkan hati bunda Alqamah untuk memaafkan Alqamah. Sehingga ini bundanya datang kepada Sayyidina Muhammad. Apa juga yang menguatkan bundanya Alqamah berjalan kaki menuju Sayyidina Muhammad? Karena tarikan mahabbah, tarikan cinta ini luar biasa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki gaya tarik yang luar biasa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketampanannya tidak perlu diragukan. Bahkan ketampanannya Rasulullah tidak bisa kita mensifatinya dengan sebenar-benarnya. Kita mengibaratkan banyak penyair mengibaratkan dengan bulan purnama, dengan matahari. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak sanggup untuk lama menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mensifati dengan hal demikian. Tetapi yang paling mencengangkan adalah akhlaknya Sayyidina Muhammad, adabnya Sayyidina Muhammad, itu yang paling mencengangkan. Maka di saat itu datang kepada Rasulullah, kata bundanya Alqamah, ya Rasulullah, ini anakku udah durhaka sama aku. Dia lebih mementingkan istrinya ketimbang aku. Ini hati-hati juga, maaf-maaf para istri. Jangan cegah suami kalian untuk membantu ibundanya.
Dan juga para kaum laki-laki, jangan cegah istri kalian untuk membantu ibunya, untuk membantu ayahnya. Tetapi tatkala suami melarang kalian, wahai kaum wanita sebagai istri, apabila melarang maka taatlah, karena di saat mentaati mereka terdapat surga yang begitu agung. Karena diceritakan, ini ulun putus cerita tentang, ini panjang kalau ini berkisah. Nah, bisa jarah biar mengiau lah, bisa ada mengiau lagi, panjang benar kisahnya nih. Nah, ini kisah pulang perempuan, ini belum tuntung Sayyidina Alqamah, tentang perempuan yang salehah. Di zaman Nabi ini ada seorang wanita yang salehah, istri seorang sahabat. Ketika itu suaminya berpesan, wahai istriku, engkau tidak boleh keluar dari rumah. Kalau ada kebutuhan, punya pembantu, mereka yang akan membelikan kebutuhan tersebut. Kemudian di saat itulah dia berangkat perang, suami tadi jihad. Di saat jihad tersebut ternyata ayahnya sakit atau ibunya yang sakit. Di saat itulah dia bingung, pengen berangkat tetapi suaminya sudah melarang. Akhirnya apa? Dia mengutus seorang pelayannya untuk bertemu dengan Rasulullah dan mempertanyakan bagaimana keadaan ini. Kemudian di saat itulah didatangilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat didatangi itulah maka diceritakan semuanya. Kata Rasulullah, taatlah kepada perintah suamimu, taat kepada perintah suamimu. Akhirnya pulang, disampaikan pesan Rasulullah. Dia tidak jadi berangkat menjenguk ayahnya yang sedang sakit atau ibunya yang sedang sakit. Di saat itu ketika ibunya atau abahnya wafat, si wanita tadi pengen untuk takziah, untuk hadir di pemakamannya. Ternyata disampaikan lagi pesan tersebut, tidak dikasih izin lagi sama Rasulullah. Karena berdasarkan pesan suaminya tidak boleh keluar dari rumah. Kalau kita sekarang dikatakan tuh anak durhaka kan? Kalau kita tuh istri itu bisi anak durhaka itu. Kalau di masa sekarang, padahal enggak, dia taat kepada suaminya. Dan ternyata sampai dikuburkan di malam hari dia bermimpi melihat abahnya mendapatkan tempat di surganya Allah, mendapatkan tempat yang agung di dalam nikmatnya Allah. Dikarenakan apa? Bakti seorang istri kepada suaminya membawa berkah kepada orang tuanya. Lihat bagaimana keadaan istri sahabat. Mereka menteladani Sayyidina Muhammad. Apa yang dikatakan Sayyidina Muhammad adalah sabda. Apa yang diperintahkan Sayyidina Muhammad adalah perintah yang tidak ditolak oleh mereka. Ini yang dilakukan istri sahabat. Mereka tidak melanggar perintah suaminya. Tetapi suaminya juga suami yang soleh, istrinya solehah, bukan toleh atau tolehah. Ini yang bahayanya, istrinya disuruh solehah tidak mau. Istriku pakai jilbab. Ngapain berjilbab? Main TikTok aja udah asik. TikTok di dapur-dapur bertiktok juga. Jauh sama sekali yang baca sholawat tidak ada, menghidupkan sunnah Nabi tidak ada. Ada yang tektokan sama suami istri, ada ndak kira-kira? Kisahnya kada tahu. Nah, padahal tuh dibuka aja HP-nya ada aplikasi TikTok tuh bisa. Apa yang mau kalian dapatkan dari hal demikian? Kalian mau masyhur? Gampang, pengen masyhur. Gampang. Sekarang mau masyhur enak. Pian ke bandara tulak bawa senjata. Tulak ke sana. Teroris ini. Terkenal biar masuk TV. Kalau cuma pengen masuk TV mudah sekarang, bikin hal-hal yang nyeleneh, bikin hal-hal yang menggemparkan, masuk televisi biar. Tapi apa ini, kita sekarang menganggap kalau ada istri tadi tidak keluar rumah karena dilarang suaminya, durhaka tuh sama abah mamanya. Itu anggapan kita. Tapi lihat bagaimana dengan baktinya istri kepada suaminya, maka mendapatkan surga Allah kedua orang tuanya. Maka di sini Alqamah, iya yang takut sama istrinya. Alqamah ini sahabat tapi takut sama istrinya. Ini hati-hati biarlah. Tapi di sini tidak ada yang takut sama istri. Insya Allah pulang dari sini istrinya pada senyum semua, sayang sama suaminya. Kalau perlu suaminya minta nambah bisa dikasih.
Nggak tahu nambah nasi kan nambah apa, terserah pian memaknainya. Jadi itu masing-masing maknanya. Ada yang ketawa lah, kalau ibu-ibunya bisa sarik ulun lah, aduh saya besarik-sarik pian lah. Nah jadi apa? Kemudian di saat itu Alqamah, apakah engkau mau memaafkan anakmu Alqamah wahai bunda? Kata bundanya Alqamah, tidak ya Rasulullah. Dia tidak pernah menghiraukan aku ya Rasulullah. Aku yang mengandungnya ya Rasulullah. Aku yang mendidiknya ya Rasulullah. Aku yang menjaga memeliharanya wahai Rasulullah. Tetapi dia tidak menghiraukan aku. La ilaha illallah. Kemudian di saat itulah Sayyidina Muhammad berkata, ambil cari kayu bakar wahai para sahabatku. Maka dicarilah kayu bakar dan ditimbun di belakang rumahnya Alqamah, sehingga bundanya Alqamah berkata, ya Rasulullah, apa yang akan engkau lakukan kepada anakku Alqamah? Wahai ibu, aku akan membakarnya, karena sesungguhnya api yang telah Allah siapkan itu lebih dahsyat daripada api yang ada di muka bumi ini wahai bunda. Maka di saat itu sanubari sang ibu, hati terdalam sang ibu tidak akan rela melihat anaknya dibakar. Bahkan anaknya sakit saja sang ibu begitu tidak bahagia. Bagaimana kalau anaknya dibakar? Maka sang ibu berkata, ya Rasulullah, tidak mungkin aku mengizinkan untuk dibakar. Dia adalah anakku ya Rasulullah. Sekalipun dia pernah melakukan kesalahan, tapi dia tetap adalah anakku wahai Rasulullah. Aku ampuni, aku maafkan ia wahai Rasulullah. Maka di saat itu Sayyidina Muhammad berkata, lihatlah wahai sahabatku, apakah benar Alqamah saat ini bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka di saat itu dilihat, ternyata lisan Alqamah bisa bergerak. Ternyata lisan Alqamah bisa mengucapkan La ilaha illallah. Maka barang siapa yang ajalnya di akhir umurnya mengucapkan la ilaha illallah yadkhulul jannah, ia masuk ke dalam surganya Allah. Berkat siapa? Berkat Rasulullah, maka ibundanya mau memaafkan. Berkat cinta kepada Rasulullah, maka bundanya mau memaafkan. Maka tanamkan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa cinta adalah bahasa yang indah. Bahasa cinta adalah bahasa hati yang dilakukan dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Makanya ini cerita terakhir untuk menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakti kepada orang tua, hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini pula bagaimana kecintaan sahabat, bagaimana kerinduan sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamnya kadada di sinilah. Nah, mana jamnya? Pon, kadada jamnya ulun bila melihat jam tu pian. Misalnya jam 10 ulun bisa ampih sudah jam 10. Engkau bisa belelawas dah ceramah tu. Ceramah paling setengah jam itu kan rasanya panat berdiri ini pian. Nah, jadi kemudian diceritakan tentang seorang sahabat yang berkulit hitam tetapi hatinya tidaklah hitam. Seorang sahabat yang memiliki suara yang begitu indah, memukau setiap yang mendengar, dan suaranya lantang terdengar. Sungguh ini sahabat adalah teman bagi Rasulullah, adalah sahabat bagi Rasulullah. Bahkan di setiap salat 5 waktu terkadang ini sahabat yang mengajak Rasul, ya Rasulullah salat ya Rasulullah, waktunya salat ya Rasulullah, berangkat bersama Sayyidina Muhammad. Terkadang Rasulullah yang mengingatkan, wahai, ini adalah Sayyidina Bilal ibn Rabah, wahai Sayyidina Muhammad, waktunya salat, berangkat bersama Sayyidina Muhammad menuju Masjid Nabawi. Kemudian terkadang Sayyidina Muhammad yang mengingatkan Bilal, sudah sampai waktu salat, berangkat bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 waktu ini. Kemudian di saat wafatnya Sayyidina Muhammad,
Sayyidina Bilal berkata kepada para sahabat Nabi, terkhusus kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, ya wahai Abu Bakar, sungguh aku tidak bisa lagi untuk menjadi muadzin di Masjid Nabawi, karena aku tidak bisa lagi melafazkan kalimat azan yang di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila aku masuk ke Masjid Nabawi, maka semua tempat yang ada di dalam Masjid Nabawi mengingatkanku kepada Sayyidina Muhammad. Bahkan di saat aku melihat menara yang di mana aku berdiri di atasnya mengumandangkan azan, aku tidak bisa, wahai sahabatku Abu Bakar, aku tidak bisa lagi mengumandangkan azan. Biarkan aku pergi ke negeri Syam. Maka di saat itulah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu wa ardah, beliau hijrah ke negeri Syam dan beliau menetap di sana begitu lama, bahkan tidak pernah berziarah setelah dia pergi ke negeri Syam. Di satu malam Sayyidina Bilal bermimpi melihat bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, kerasnya hatimu wahai Bilal, sudah lama engkau tidak berziarah kepadaku. Di mana engkau wahai Bilal? Maka di saat subuh tiba, Sayyidina Bilal terbangun dan menangis terseduh. Beliau takut dia ditinggalkan oleh Sayyidina Muhammad. Beliau takut Rasulullah tidak akan mengenalnya lagi. Maka di saat itu beliau dilihat oleh istrinya, dilihat oleh anaknya, terlihat menangis terseduh, matanya memerah. Kemudian berkata sang istri, wahai suamiku Bilal, ada apa gerangan? Kenapa engkau menangis terseduh? Yang sebelumnya aku tidak pernah melihat engkau seperti ini. Maka berkata Bilal, sungguh tadi malam aku bermimpi dengan Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepadaku, sungguh kerasnya engkau wahai Bilal, sungguh kerasnya hatimu wahai Bilal, engkau tidak pernah berziarah kepadaku. Maka aku takut wahai istriku, aku ini ditinggalkan oleh Sayyidina Muhammad, tidak dihiraukan lagi oleh Sayyidina Muhammad. Maka di saat itu, benar wahai suamiku, berangkatlah engkau pergi. Lihat, ini istrinya solehah ini. Kalau kita pakai apa tulak-tulak kenagen kau aja dahulu ketidaan. Nah itu kita. Nah, ini panjang lagi nih kisahnya. Sebenarnya kalau ini dipotong dulu ada pulang kisah lain, cuma ditarusakan aja. Nah pian mungkin ada nang lapar, ada nang mengantuk, sudah ada nang kepikiran hutang, macam-macam ada nang kepikiran macam-macam sudah kepikirannya, ada nang hendak nukar kendaraan hanyar, ada nang nukar hendak baju hanyar esok, karena melihat nang dihiga bajunya hanyar, nang babinian dihiganya bajunya hanyar, esok berpikir hendak nukar juga. Nah hendak betang saburik nilon laki dulu lah, betang nukar baju hanyar. Nah di sini jangan, karena kasihan laki lah, kada usah pian. Baju maulid kada penting, yang penting hatinya pian hadir, yang penting menutup aurat biar buruk lah kada apa-apa, biar buruk tapi jangan rabit lah menutup aurat. Nah biar pian lalakiannya buruk ke baju kada apa-apa, yang penting kita tadi niat hadir maulid hendak membaiki diri kita. Nah insyaallah dengan hadir maulid ini kita akan menjadi orang-orang baik, amin ya rabbal alamin. Kemudian Sayyidina Bilal, beliau pergi dengan menggunakan kuda atau onta. Sebagian riwayat mengatakan onta, ada yang mengatakan kuda. Ya semuanya sama-sama, ini binatang bisa jalan dah. Mau kuda ya terserah, mau itu onta tidak mengapa. Kemudian di saat itu Sayyidina Bilal diberikan perbekalan. Maka di saat itulah Sayyidina Bilal memacu kudanya siang dan malam tanpa lelah. Dan di saat itu beliau selalu teringat dengan mimpi beliau. Di dalam perjalanan itu beliau menangis
dan kerinduan yang mendalam di dalam hati sanubari beliau, sehingga di saat itu teriknya matahari tidak pernah beliau rasakan, lelahnya perjalanan tidak pernah dirasakan, karena ada cinta di dalam hati Sayyidina Bilal kepada Sayyidina Muhammad. Makanya orang yang cinta kepada aku, kata Rasulullah, maka ia akan berkumpul bersamaku nantinya. Almar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Maka apabila di dalam hati sudah terdapat cinta, maka di saat itu di perjalanan yang ditempuh begitu jauh tidaklah terasa bagi Sayyidina Bilal, karena dia terngiang kenangan indah bersama Rasulullah. Maka di saat sudah mendekati kota Madinah, Sayyidina Bilal melihat gunung-gunung yang ada di kota Madinah, mengingatkan tentang Rasulullah. Air matanya terkuras habis, mengingat kenangan indah bersama Nabi Muhammad, bersama dengan Rasulullah kekasih Allah. Maka Sayyidina Bilal masuk kota Madinah. Di setiap jalan kota Madinah masih terasa wangi Sayyidina Muhammad. Masih ingat bagaimana wanginya Sayyidina Muhammad, masih ingat bagaimana akhlak Sayyidina Muhammad, masih ingat bagaimana adab Sayyidina Muhammad. Sayyidina Bilal terus menangis sehingga sampai di pusara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Bilal tersimpuh di hadapan pusara Nabi Muhammad, menangis dan terus menangis mengingat kenangan indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat beliau sedang menangis, tiba-tiba datang dua sahabat Nabi, Sayyidina Abi Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Di saat itu mereka menyentuh belakangnya Sayyidina Bilal, disentuh. Kemudian Sayyidina Bilal menoleh, ternyata Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di saat itulah berkata, wahai Bilal, apa gerangan yang terjadi kepada engkau? Engkau menangis tidak seperti biasanya. Engkau menangis sama persis seperti Rasulullah telah pergi dari kita semua. Engkau menangis pertama engkau menangis seperti Rasulullah ketika wafatnya. Kata Sayyidina Bilal, aku takut wahai Abu Bakar, aku takut ditinggalkan Rasulullah, aku takut tidak dikenal oleh Rasulullah. Maka karena itulah aku menangis dan menceritakan mimpinya. Maka di saat itulah Sayyidina Abi Bakar menenangkan, sungguh orang yang merindukan Rasulullah, kata Sayyidina Abi Bakar, ia akan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan semua yang hadir rindu kepada Rasulullah, mudah-mudahan semua yang hadir cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka wahai Bilal, maukah engkau sementara ada di kota Madinah ini untuk mengumandangkan adzan seperti engkau bersama Rasulullah ketika masih hidup? Sayyidina Bilal berkata, sungguh tidak mungkin aku bisa. Aku masih tidak bisa. Aku tidak bisa mengumandangkan, melantunkan adzan. Maka tiba-tiba saja di saat mereka sedang asyik berbicara, ngobrol, kemudian datang dua anak kecil, Al-Hasan dan Al-Husain. Yang keduanya ini pernah menunggangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini pernah merangkak dan dinaiki oleh Al-Hasan dan Al-Husain. Di pundak ini, di belakangnya dinaiki oleh Al-Hasan sama Al-Husain. Bahkan Al-Hasan pernah kencing di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua orang cucu tercinta Sayyidina Muhammad datang. Kemudian mereka berkata, wahai paman Bilal, engkau muadzin kakekku Sayyidina Muhammad, wahai Bilal. Maka di saat menyaksikan Al-Hasan dan Al-Husain, air mata yang berhenti mengalir, air mata yang tidak keluar lagi tatkala melihat dua cucu Sayyidina Muhammad, Al-Hasan dan Al-Husain. Air mata Sayyidina Bilal tidak tertahankan lagi sehingga tumpah ruah sampai Sayyidina Bilal menangis sejadi-jadinya. Sungguh kalian berdua adalah mirip
mirip dengan Sayyidina Muhammad kakek kalian, maka sungguh mencintai kalian sama dengan mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu kata Al Hasan Al Husain, wahai paman Bilal, maukah engkau azan? Sayyidina Bilal menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar. Ini perintah dua orang cucu Sayyidina Muhammad. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, jalankan. Itu adalah dua cucu kesayangan Rasulullah. Sungguh Sayyidina Bilal tidak kuasa untuk menolak. Maka ditetapkanlah azan. Ada di waktu subuh sebagian riwayat, cuma mungkin di waktu zuhur atau di waktu subuh atau di waktu yang lain. Kemudian di saat itu Sayyidina Bilal sampai waktu sholat. Maka Sayyidina Bilal, beliau itu masih ada waktu itu menara naik. Ini ada mihrabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewati mihrabnya Rasulullah, maka Sayyidina Bilal terisak menangis. Di situ Sayyidina Muhammad duduk. Di situ Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Di situ Sayyidina Muhammad tatkala iqamah telah tiba, maka Sayyidina Muhammad menyuruh aku, wahai Bilal, iqamah wahai Bilal. Teringat oleh Sayyidina Bilal, sehingga Sayyidina Bilal naik ke menara tersebut. Maka di saat itu orang banyak berkumpul, dikarenakan telah tersebar Sayyidina Bilal akan mengumandangkan azan lagi. Maka naiklah Sayyidina Bilal dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Bilal masih sanggup mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Bilal masih sanggup mengucapkan takbir Allahu Akbar. Akan tetapi kemudian diteruskan dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Masih Sayyidina Bilal kuasa melantunkannya. Tetapi tatkala akan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal bergetar. Ketika akan mengucapkan asyhadu anna Muhammad, belum selesai menyebut nama Muhammad, Sayyidina Bilal jatuh tersungkur. Karena ketika mengucapkan nama Nabi Muhammad itu akan ada kenangan manis, kenangan indah bersama Sayyidina Muhammad. Inilah hati para pencinta Sayyidina Muhammad, tulus mencintai Sayyidina Muhammad. Maka sungguh apabila orang cinta kepada Nabi Muhammad, pasti bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta sama aku, kata Sayyidina Muhammad, maka ia akan bersama aku nanti di dalam syurga. Hadis yang sebelumnya memang ada, yaitu dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Menghidupkan sunnah adalah alamat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Bilal ketika tersadar, beliau berkata, sungguh ini adalah terakhir aku mengumandangkan azan. Aku tidak ingin lagi mengumandangkan azan. Maka di saat itulah Sayyidina Bilal pulang kembali ke negeri Syam. Dan di saat Sayyidina Bilal azan itulah semua penduduk kota Madinah mereka menangis terseduh. Bahkan disebutkan tidak ada tangisan yang sebesar itu di kota Madinah kecuali ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah tangisan di waktu Sayyidina Bilal azan di negeri Madinah. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, kita yang berkumpul menjadi pencinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua bakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang mulia di sisi Allah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kubur kedua orang tua kita apabila mereka telah tiada di antara kita menjadi kubur daripada taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka masih hidup, ya Allah, maka Engkau berikan keberkahan kepada kedua orang tua kami di dalam umur mereka,
Dan apabila mereka ya Allah masih ada bersama kami, Engkau sehatkan mereka berdua ya Allah, sehat wal afiyah zahiran dan batin ya Allah. Apabila mereka ya Allah telah tiada ya Allah, maka Engkau berikan ampunan kepada mereka ya Allah. Dan Engkau jadikan kedua orang tua kami ya Allah mendapat syafaat Sayyidina Muhammad. Engkau berikan kedua orang tua kami ya Allah saf yang terdepan bersama Sayyidina Muhammad. Engkau jadikan ya Allah kami semua yang hadir adalah anak-anak yang bakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan Engkau jadikan ya Allah nama-nama kami semua yang ada di malam hari ini berada di dalam sanubari Sayyidina Muhammad. Dan nanti ya Allah kami berharap nama-nama kami disebut oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami bisa menatap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, dan Engkau akhiri umur kami semua dengan husnul khatimah ya Allah. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin, ya dal quwatil matin wa rahimal masakin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah dan khilaf ulun ampun maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat ulun dan bermanfaat buat pian sabarataan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita dengarkan bersama-sama tausiah beliau Al-Habib Mustafa bin Ali Asgab